Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali untuk melakukan kajian, yaitu kajian Sains Tauhid dan Studi Dokter Sejarah. Itu sains dan studi baru yang berhasil menyatukan pengetahuan agama dan pengetahuan sains modern secara teori dan metodologi. Ini adalah sebuah sains dan studi baru pertama dalam sejarah peradaban manusia. Ya, kami berhasil merumuskan sains tauhid dan studi-studi baru dengan cara mengintegrasikan atau menyatukan keunggulan peradaban Islam dalam bidang agama dan keunggulan peradaban Barat dalam bidang sains, sehingga melahirkan suatu sains dan studi baru, yaitu sains tauhid dan studi dokter sejarah. Ya, adapun misi kami adalah hidup bahagia bersama di bumi secara adil dan manusiawi dan masuk surga sama-sama melalui pengetahuan dan tindakan yang sama. Nah, sebelum kita lanjut ya kami jangan lupa subscribe ya, supaya kami mendapatkan pengembangan untuk dakwah akademik dan sekaligus memudahkan kita untuk mendapatkan informasi baru dari kami. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini ya kami dari LCP Indonesia mencoba menjelaskan, ini baru pendalaman ya, tentang bagaimana mengatasi stres depresi ya, dan yang menyebabkan terjadinya kekakuan atau kebekuan saraf ya. Jadi saraf yang kaku atau saraf yang padat ya, itu memudahkan orang stroke ya, memudahkan orang pingsan, kejang karena saraf dalam keadaan kaku dan padat itu sulit untuk dialiri oleh darah dengan baik ya, sehingga menyebabkan jantung setengah mati melakukan fungsinya sebagai alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga banyak sekali dampaknya kalau stres tubuh yang mengalami stres dan depresi berkepanjangan menyebabkan saraf menjadi padat dan kaku ya, sehingga sangat berisiko bagi tubuh itu sendiri. Nah, ini kami dalami berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai pasien PTSD ya, selama 20 tahun sampai saat ini sejak 2002, dan saya mulai mendalami penyakit PTSD ini sejak 6 bulan menjalani psikiater pada tahun 2002 setelah melihat metode pengobatan medis modern tidak memiliki kelemahan. Jadi secara bertahap saya memberdayakan diri, istri dan anak-anak untuk bagaimana mendalami PTSD ini secara baik untuk memenuhi kebutuhan kami agar bisa hidup damai, sehat dan sejahtera bersama, dan kemudian mati masuk surga bersama-sama. Nah, ini adalah pengembangannya seperti itu. Nah, orang yang tubuh yang mengalami stres atau depresi ya, stres depresi itu menyebabkan panas ya, tubuh merasa terbakar ya, dan mudah lelah. Nah, ketika dia tidak diatasi cepat, maka dia berdampak pada saraf. Saraf itu kelamaan menjadi kaku dan tegang, padat ya, kaku, tegang dan padat. Nah, saraf dalam keadaan kaku, tegang dan padat itu menyebabkan jantung sebagai alat untuk memompa darah itu menjadi kesulitan ya, karena dalam keadaan kaku darah itu sulit untuk melewati begitu, tegang baru padat lagi ya. Nah, sehingga memudahkan orang mengalami gangguan jantung atau stroke dan segala macamnya. Nah, untuk penyembuhannya tadi, kalau orang yang masih sehat ya, masih sehat begitu, belum kena stroke atau untuk menyembuhkan stres depresinya agar sarafnya kembali longgar, rileks begitu, karena kita butuhkan saraf yang rileks dan longgar sehingga memudahkan jantung bekerja. Nah, ketika jantung mudah bekerja, maka kita akan lebih selamat dari kematian dini seperti itu. Nah, untuk itu kami lagi mendalami, ini namanya kami sudah berhasil dari sains tauhid dan studi sejarah terpadu, sudah berhasil melahirkan merumuskan 22 tindakan terapi terpadu yang disebut dengan tindakan TMT ya. Tindakan TMT itu singkatan daripada terapi mental terpadu atau
tindakan kesehatan spiritual terpadu. Apa itu tindakan spiritual terpadu? Adalah tindakan kesehatan terpadu yang mengedepankan tindakan kesehatan mental berbasis spiritual sebagai tindakan pertama dan utama dalam mengatasi masalah kesehatan secara terpadu. Nah, dalam untuk mengatasi kekakuan saraf yang kaku, padat dan tegang tadi yang menyebabkan kita tidak bisa berdiri karena TMT ini harus dikembangkan menjadi terapi hangat terpadu ya, atau terapi pengobatan hangat terpadu. Apa itu terapi hangat pengobatan terpadu? Yaitu pertama kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat. Hangat di sini dipahami dua, yaitu makanan minuman dalam kondisi hangat-hangat, kemudian makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang hangat-hangat alami ya. Jadi hangat-hangat alami begitu. Apa tujuannya? Kita mengkonsumsi makanan hangat alami itu untuk memudahkan terjadinya stipostusa, stimulus tulang saraf dari dalam secara hangat. Jadi menghangatkan saraf dari dalam, tujuannya untuk memecah kebekuan saraf tadi. Jadi sehingga saraf yang tegang, yang kaku tadi dengan mengkonsumsi makanan dan minum yang hangat yang terbuat dari bahan-bahan hangat yang alami juga sesuai dengan takarannya, maka akan memudahkan saraf tadi menjadi longgar dan rileks kembali. Nah, ketika saraf dan longgar rileks kembali, maka memungkinkan jantung bekerja dengan baik. Itu dari dalam ya, karena dia namanya pengobatan hangat terpadu. Kemudian dari luar lagi, maka kita bisa mandi dengan air hangat ditambah dengan air mandi itu dipadukan dengan herbal yang hangat alami juga ya, seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi yang ketiga adalah pengobatan hangat berbasis pasien dan keluarga. Nah, jadi pasien dan keluarga berusaha untuk menciptakan atau membiasakan diri dengan mengucapkan dan memproduksi ucapan dan tindakan yang hangat-hangat. Artinya sapaan yang hangat, motivasi begitu. Nah, sehingga kenapa pasien dan keluarga yang diutamakan bukan tenaga profesional? Ya karena pasien dan keluarga inilah yang sehari-hari melakukan interaksi sosial. Interaksi sosialnya sangat intens. Jadi ucapan dan tindakan pasien dan keluarga itu saling mempengaruhi. Maka untuk memudahkan terjadinya relaksasi saraf dan pelonggaran saraf sehingga darah kembali berjalan dengan normal, sehingga jantung bisa berfungsi dengan baik dan pasien bisa sembuh kembali, maka pasien dan keluarga harus belajar berlatih secara konsisten bagaimana membangun budaya ucapan dan tindakan yang hangat-hangat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dibarengi dengan tindakan yang sejuk-sejuk. Apa tindakan yang sejuk-sejuk? Itu adalah menahan agar yang hangat tadi tidak menjadi panas. Contohnya ketika sudah kelelahan, maka diucapkan ya mari kita istirahat dulu, jangan berlebih-lebihan. Jadi merem ya. Tujuannya yang sejuk tadi untuk merem agar yang hangat tidak menjadi panas. Sehingga dengan demikian, dengan terapi pengobatan hangat terpadu tadi dari bahan makanan, minuman, ditambah dengan dari luar ya, air hangat, mandi air hangat dan herbal hangat alami, kemudian ditambah dengan membudayakan, menghidupkan ucapan tindakan hangat dari pasien dan keluarga secara konsisten sebagai bentuk daripada amal soleh yang disandarkan kepada Allah, maka semuanya itu akan memudahkan pasien dan keluarga bisa keluar dari masalah penyakit gangguan saraf atau kekakuan saraf dan penyakit lainnya yang bisa disembuhkan dengan terapi hangat terpadu tadi, sehingga memungkinkan pasien dan keluarga itu hidup bahagia bersama di bumi dan mati masuk surga. Nah, inilah daripada tujuan akhir daripada tindakan TMT atau terapi mental terpadu untuk mengatasi ketegangan, kekakuan dan kepadatan saraf dengan metode terapi hangat terpadu atau pengobatan hangat terpadu, kemudian diselingi dengan terapi sejuk-sejuk atau untuk menahan diri dari hal yang berlebihan. Maka perlu diberikan nasihat-nasihat yang baik sehingga pikiran dan perasaan menjadi sejuk dan bisa beristirahat dan kemudian dihangatkan kembali untuk melanjutkan kehidupan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasien dan keluarga bisa sehat dan bisa memberdayakan diri untuk menjadi keluarga yang bahagia bersama di bumi dan mati masuk surga. Sekira demikian penjelasan singkat dari kami, dan ini adalah baru pendalaman ya, nanti bisa dicoba dipraktekkan. Kalau hasilnya bagus ya silakan dikonfirmasi. Kita masih mendiskusikan ini sebagai
usaha pencarian kami yang begitu panjang, bagaimana bisa sembuh dari PTSD yang begitu lama. Dan saya mengalami PTSD bersumber dari berbagai faktor ya, dari sebagai penderitaan anak yatim, kemudian ada gangguan gaib yang saya dapat 98 ya, ketegangan non momentum namanya, kemudian ditambah dengan trauma sosial pada tahun 2002 dan trauma suara pada 2014. Jadi saya berharap doanya, dan mari kita coba praktekkan ini, pahami ya, kalau memang bagus hasilnya ya bagus, dan kalau tidak nanti kita diskusikan lagi bagaimana baiknya, sehingga kita kedepannya bisa hidup damai, sehat, sejahtera bersama secara adil dan manusia, dan masuk surga bersama-sama sebagaimana yang Allah inginkan. Hidup bahagia bersama di bumi dan mati masuk surga. Itulah yang kita harapkan dari Sains Tauhid dan Studi Dokter Syarah. Dan kalau lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.